Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Aftal Nugraha dari kelas 2C dengan NIM 42511872. Jadi pada video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang dimana itu menjadi salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester nanti. Jadi untuk pertanyaan nomor satu, bagaimana sebuah router meneruskan paket data jaringan? Nah, pada soal nomor satu ini langkah, ada 5 langkah yang harus dilakukan dulu. Yang pertama, eh, data itu akan dikumpulkan lalu diframekan pada layer data link. Nah, pada layer ini juga akan dienkapsulasi dan eh, alamat tujuannya dipasang pada header. Nah, jika sudah dienkapsulasi dan dipasangkan alamat tujuan, lanjut ke langkah kedua di mana router itu menentukan tujuan dari IP address yang dipasang pada header tadi, dan akan nah setelah itu langkah ketiga. Nah, langkah ketiga ini router akan mencari prefix yang cocok, yaitu prefix yang paling panjang untuk meneruskan paket data. Nah, pada langkah keempat ini data akan diteruskan dengan dua cara. Ada dengan cara directly connected dan ada pula secara remote network. Nah, untuk langkah kelima itu, jika bukan dari kedua tadi, maka data itu akan dihapus atau dijatuhkan. Nah, untuk soal nomor 2, bagaimana router menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data di jaringan. Nah, tadi nomor 2 ini berhubungan dengan jawaban nomor satu. Jadi contohnya ada IP. IP-nya itu 172.16.0.0/12 dan 172.16.0.0/18. Nah, pada dua IP ini yang dipilih oleh router adalah dengan slash atau prefix yang terpanjang, yaitu /18. Jadi router akan memilih prefix tersebut. Itu jawaban untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 3, pertanyaannya adalah bagaimana struktur dari routing table, dan routing table tersebut digunakan oleh router sebagai penentu arah routing paket data. Jadi pada nomor 3 ini ada 3 struktur. Yang pertama itu directly connected network. Jadi yang dimaksud dengan directly itu berarti router yang satu dengan yang satunya itu sudah terhubung atau dengan status up/up. Nah, untuk yang kedua itu adalah remote network. Berarti remote network itu kedua router ini tidak terhubung secara langsung. Jadi router tersebut harus mempelajari remote network dalam dua jalur, yaitu secara static route atau secara dynamic routing protocol. Nah, untuk yang ketiga itu ada default route, yang dimana router itu tidak mengetahui tujuannya di mana. Jadi jadi kita masukkan IP-nya secara manual maupun secara dinamik. Nah, untuk soal terakhir itu membandingkan antara routing statik dan dinamik. Jadi perbedaan pertama itu, routing statik itu kita memasukkannya secara manual, sedangkan untuk dynamic IP-nya itu dimasukkan secara otomatis, karena masing-masing router itu sudah seperti bisa mempelajari masing-masing router yang ada sampingnya. Dan untuk yang perbedaan kedua itu statik itu biasanya digunakan pada skala yang kecil, sedangkan dynamic itu untuk skala yang lebih besar atau yang biasa digunakan pada ISP. Oke, sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.